Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Pak Heri dan teman-teman semua. Ya, senang sekali saya bisa berbagi hari ini dengan SNG ya, dan juga teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi ya bagi teman-teman yang bergerak di quality untuk bisa mengimprove kapasitas dan juga kompetensinya ya, apalagi di era sekarang ini ya, di era tantangan industri 4.0, era pandemik ya, dan ada juga yang menyebut sekarang itu eranya era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi banyak hal-hal yang tidak pasti sekarang ini ya. Nah, jadi tentunya ini hal-hal yang harus kita antisipasi ya, sebagai orang quality. Nanti kita bisa sama-sama melihat materi yang saya sampaikan. Tapi mungkin karena ini sedikit, mungkin saya juga pengen kenalan nih dengan teman-teman yang hadir ya. Siapa tahu nanti di jalan atau di seminar atau di meeting di lembaga regulatori ketemu gitu ya. Boleh nggak ya nyalain video dari teman-teman? Ayo boleh silakan yang mau menyalakan videonya biar kelihatan wajahnya. Kalau sudah siap, duluan silakan. Oke, next. Nanti bisa kita diskusi. Jadi di sini kita diskusi aja ya, sharing ya. Karena apa yang saya sampaikan mungkin juga sudah pernah mendengar gitu ya. Apalagi namanya para 4.0 ini lagi happening sekarang ya. Oke, baik. Saya akan menyampaikan sebagai orang quality ya, menyampaikan materi tentang apa sih kompetensi quality yang dibutuhkan di era 4.0 ini. Tapi mungkin sebelum ke sana saya ingin perkenalan diri dulu ya, biar teman-teman dan juga kita bisa saling mengenal. Ya, kebetulan saya lulusan IPB ya, dari S1 dan S2 di Teknologi Pangan. Pengalaman kerja saya udah hampir 21 tahun di industri pangan, dan bidang yang saya kerjakan dari produksi sampai QC, quality control, quality assurance, quality system, atau kalau dulu di tempat lama disebutnya quality management gitu ya. Dan sekarang juga masih di perusahaan makanan ya. Saya banyak berkecimpung di industri pengolahan susu. Mungkin teman-teman tahu ya, ini industri susu, pemain-pemain di industri susu. Dan di terakhir ini saya bekerja di Kalbe Nutritional, memproduksi banyak sekali produk makanan ya, tidak hanya susu tapi juga ada makanan bayi, mungkin hidrokoko gitu kalau teman-teman tahu, Benecol dan lain sebagainya. Sedikit iklan ya teman-teman. Oke. Itu pengalaman kerja saya, jadi saya banyak bekerjanya di bagian quality. Kalau hobi saya senangnya yang membaca dan olahraga sebenarnya. Oke. Nah, ini outline atau materi yang ingin saya sharing ya. Jadi saya pikir teman-teman kalau di bidang quality mungkin sudah paham ya, apa itu quality, apa itu fungsi QC, QA, QM gitu ya. Nanti kita coba recall kembali ya, kita coba pahami bersama kembali. Kemudian bagaimana sih peran quality di sepanjang supply chain gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana hubungannya industri 4.0 dengan quality 4.0 ya. Kemudian yang terakhir kita coba bahas apa sih kompetensi seorang quality ini supaya tetap bisa bersaing di era industri 4.0 ini.
Nah, ini saya nanti juga akan sampaikan beberapa reference ya yang saya pikir cukup menarik ya, cukup menarik pembahasannya. Ini berasal dari forum global global ekonomi global ya. Nanti saya tunjukkan apa namanya materinya. Oke, saya lanjut. Kita akan bahas mengenai quality. Ini ada definisi atau quote yang menarik dari seorang penulis buku tentang food sanitation in food industry, Norman J. Merritt, yang mengatakan bahwa quality itu adalah quality is the degree of acceptability. Jadi sebenarnya kualitas ya tergantung daripada seberapa besar keberterimaan dari itu konsumen atau itu regulatory gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, misalnya kan kadang-kadang persyaratan di Indonesia dengan di luar negeri itu kadang-kadang berbeda untuk parameter yang sama. Misalnya ambil contoh kalau produk apa namanya susu pertumbuhan ya di Indonesia itu kan misalnya persyaratan salmonellanya itu sampelnya N-nya itu harus 30 dan C-nya harus 0 gitu ya. Tetapi kalau kita ekspor ke negara, misalnya negara Filipina, nah itu persyaratan N-nya bukan 30 ya, tetapi 60 gitu ya. Jadi derajat acceptability-nya berbeda. Ya atau alergen yang lagi rame ya, maksudnya lagi happening juga nih alergen. Di Indonesia kayak lecithin itu berdasarkan peraturan BPOM itu bukan alergen ya. Sebelumnya kalau di kodeks itu masih dianggap sebagai alergen. Nah, jadi memang kualitas itu tergantung daripada derajat penerimaan baik itu dari konsumennya ataupun regulatori yang menetapkannya ya. Nah, tetapi kita harus tahu juga sebenarnya kalau dikatakan produk berkualitas itu seperti apa sih? Apakah produk berkualitas itu hanya rasanya diterima gitu ya? Jadi, oh enak gitu ya, itu produk berkualitas. Gitu. Apakah cukup itu? Nah, tentunya kita harus memahami ya persyaratan-persyaratan kualitas itu ternyata tidak hanya itu ya. Mungkin saya cerita sedikit ya. Mungkin teman-teman kalau pernah baca berita itu di tahun 2016 tuh ada perusahaan bubur bayi ya. Dia UMKM kalau nggak salah. Produknya dia itu sangat diterima di masyarakat ya. Karena bagi ibu-ibu itu affordable ya, apa namanya terjangkau harganya, kemudian rasanya enak gitu ya. Nah, tapi di tahun 2016 itu mereka apa namanya bukan digerebek ya, ditutup perusahaannya oleh BPOM. Ya, kenapa? Karena produknya itu belum terdaftar dan ternyata hasil analisa mikrobiologinya itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, jadi kualitas itu tidak semata-mata tentang produknya itu enak atau bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi kita harus memastikan bahwa ada 3 unsur di dalam kualitas itu yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah food protection, bahwa produk yang dihasilkan itu terlindung dari bahaya keamanan pangan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan teman-teman mungkin di quality ini sudah paham lah FSSC ya, di mana di situ ada food safety ya, ada food defense ya, ada food fraud ya. Saya tidak akan bahas ini pasti materi tersendiri di trainingnya Pak Heri ya. Jadi kita perlu pahami bahwa kualitas itu tidak semata-mata rasanya enak atau diterima oleh konsumen. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kesesuaian atau conformity ya. Conformity. Karena sekarang ini BPOM banyak sekali mengeluarkan peraturan-peraturan. Mungkin teman-teman tahu ya. Sekarang tuh ada peraturan tentang program manajemen risiko, kemudian ada label pangan, ada ESMKPO untuk distributor gitu ya. Kemudian juga ada kemarin saya baru baca itu tentang
low acid product ya, di mana sekarang harus ada uji spike gitu ya. Nah, jadi peraturan-peraturan ini juga harus dipenuhi. Contoh kayak tadi, perusahaan bubur tadi ya, dia tidak memenuhi secara ini konformitas terhadap regulasi. Jadi akibatnya dia ditutup pabriknya ya. Nah, dan yang ketiga adalah emang consumer perspektif, consumer preference ya. Bagaimana produk kita itu apa namanya bisa diterima ya oleh konsumen gitu ya, kemudian nilai gizinya sesuai, labelnya sesuai, konsistensi produknya oke selama supply dan sebagainya. Jadi tiga hal ini bukan suatu pilihan, tapi ini adalah satu kesatuan yang harus kita penuhi sebagai produsen makanan gitu ya. Dan juga sebagai orang quality, kita tidak hanya paham tentang bahwa produknya itu speknya sesuai gitu ya. Tapi kita harus tahu juga spek dalam arti persyaratan produknya. Tapi harus tahu juga persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi karena at the end kita bicara bisnis at the end ketiga hal ini tidak dipenuhi atau salah satu hal ini tidak dipenuhi, konsekuensinya bisnis kita bisa berhenti gitu ya, bisa ditutup. Oke, baik. Nah, ini saya sedikit mengulang atau mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar apa sih bedanya QC, QA, QM gitu ya. Apa sih gitu ya. Yang pertama quality control. Nah, ini mungkin sebenarnya dari zamannya industri 1.0 gitu ya. Emang fungsi quality itu kan lebih ke inspection gitu ya. Jadi seolah-olah kayak polisi gitu ya. Kamu produksi, kalau nggak sesuai, ya udah saya reject. Gitu ya. Nah, kemudian ini sifatnya reaktif ya, karena apa yang dihasilkan kalau dicek nggak sesuai ya udah buang gitu ya, reject. Gitu. Kemudian fokusnya kalau QC ke produk ya, waktunya itu artinya dia berpikirnya short term ya gitu ya. Kemudian tanggung jawabnya lebih ke diproduksi ya, terutama diproduksi ya. Kalaupun sampai di warehouse itu lebih ke inspeksi produk finish good-nya. Nah, kemudian quality control ini kan berkembang gitu ya. Orang tidak ingin lagi sebagai polisi gitu, tapi bagaimana sih kita itu bisa menjamin atau lebih proaktif gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana sih produk itu dihasilkan dengan benar gitu ya. Makanya penekanan quality assurance adalah prevention ya, pencegahan. Kemudian terus proaktif gitu ya. Kemudian modelnya proaktif ya karena memikirkan potensi-potensi resiko gitu ya atau potensi-potensi penyimpangan yang harus kita antisipasi. Fokusnya adalah proses. Jadi prinsipnya adalah quality assurance adalah proses itu kan merubah input menjadi output gitu ya. Jadi bagaimana prinsipnya adalah proses yang benar atau input yang benar itu bisa menjadi output yang benar. Nah, termnya ini medium, responsibility-nya biasa di quality factory gitu ya. Nah, kemudian ada lagi istilah quality management gitu ya. Nah, quality management ini sebenarnya dengan perkembangan misalnya TPM gitu ya, diintegrasikan itu bagaimana penekanannya melakukan continuous improvement gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu kita harus bisa memikirkan juga apa yang harus diimprove dari sisi quality. Nah, ini sifatnya lebih prospektif, jadi lebih berpikir ke depan, kemudian melihatnya secara lebih luas gitu ya, secara bisnis gitu. Jadi penekanannya tidak hanya di manufacturing gitu ya, tapi holistik di seluruh supply chain. Gitu. Kemudian juga lebih long term dan sifatnya lebih corporate. Nah, ini ada apa namanya poin di sini yang terkait quality control itu istilahnya orang quality itu kan doing things right, melakukan sesuatu dengan benar. Tapi kalau quality assurance itu lebih dia itu berpikirnya doing the right things. Apakah yang sudah kita kerjakan itu sudah benar atau belum? Jadi melakukan hal yang benar gitu ya. Nah, kemudian kalau quality management itu bagaimana melakukan setting the right frame ya. Jadi kerangka kerja yang benar. Nah, apakah di perusahaan ini ada apa fungsi-fungsi ini
kotak-kotak seperti ini atau gimana gitu ya. Sebenarnya sih tergantung perusahaan ya, tergantung besarnya perusahaan, tergantung mindset di company-nya ya. Ada yang hanya menerapkannya sebatas quality control gitu ya, ada sebatas quality assurance gitu. Tapi ada juga yang sudah berpikir luas menerapkan quality management. Nah, kalau kita bicara supply chain ya, berbicara supply chain kan kita harus tahu urutan supply chain itu seperti apa sih. Nah, kita kan prinsipnya kalau supply chain mulai dari kita mencari material gitu ya, kemudian kita material dan supplier ya, mencari supplier dan material ini, kemudian diproses di manufacturing, kemudian produk akhirnya didistribusikan oleh distributor sampai kepada customer dan sampai ke konsumen. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran quality di supply chain ini. Nah, ada beberapa perusahaan yang menerapkannya fungsi-fungsi ini dibagi, fungsi quality assurance namanya. Jadi ada quality supply chain ya, ada quality supply chain upstream, kemudian kalau di manufacturing atau di company secara luas itu ada fungsi quality food safety ya. Kemudian kalau di manufacturing ada fungsi quality control gitu ya. Kemudian di downstream-nya, di downstream itu mulai dari gudang finished good sampai ke konsumen ada QA supply chain downstream gitu ya. Kemudian kalau ada beberapa perusahaan itu memiliki laboratorium tersendiri yang independen gitu ya. Karena dengan ISO 17025 dia tidak boleh terpengaruh oleh permintaan dari misalnya PPIC atau gudang gitu untuk merilis produk gitu ya. Nah, quality supply chain upstream ini ya hubungannya dengan supplier gitu ya, kemudian juga dengan procurement, dengan incoming warehouse dan juga dengan manufacturing ya. Perannya di sini bagaimana dia melakukan pemilihan material mulai dari selection ya, selection supplier, kemudian RM selection, melihat dari persyaratan safety dan sebagainya. Nah, sistem relate-nya yang relate pasti dengan FSSC, dengan HACCP, dengan PASAP ya. Nah, itu adalah hal-hal yang relate dengan supply chain upstream. Dengan halal, termasuk dengan halal ya. Sekarang ini kan halal menjadi mandatory. Quality food safety sebenarnya lebih luas cakupannya, tidak hanya terkait dengan operation, manufacturing, produksi, warehouse, engineering, ya, procurement, tapi juga bisa terlibat dengan marketing ya, karena misalnya penanganan marketingnya suka ada promosi gitu ya, kemudian juga misalnya suka ada pemberian gimmick dan lain sebagainya. Gimmick yang dimasukkan ke dalam produk, nah itu juga harus diperhatikan karena apakah ada potensi kontaminasi atau tidak gitu ya. Nah, kemudian perannya bagaimana mendevelop QA system, memonitor implementasi dan mereview secara sepanjang supply chain itu ada potensi resiko apa gitu ya. Nah, sistem relate-nya banyak ya, ada FSSC, program manajemen risiko, ISO 27001 dan sebagainya. QC ya lebih banyak di manufacturing ya, tadi bagaimana dia mengontrol apa yang sudah ditetapkan oleh QFS ya untuk QA untuk dijalankan untuk do thing right ya. Banyak sekali ya relate-nya dengan perkembangan sistem sekarang ya, ada FSSC, PMR, ISO dan sebagainya. QSC downstream, nah ini bagaimana memanage produk yang kita hasilkan supaya sampai konsumen dengan baik. Makanya mereka harus berkoordinasi dengan warehouse, dengan distributor, dengan transporter. Ya. Ini yang tugas diantaranya untuk supply chain downstream. Mereka mulai melakukan terkait dengan distributor selection, transportation selection, bagaimana handling di distributor, ya, bagaimana penanganan produk retur dan lain sebagainya.
Nah, sekarang ini dari BPOM itu mengeluarkan namanya SMKPO ya, SMKPO untuk peredaran. Nah, ini penting bagi orang downstream karena ini mandatori ya, wajib diterapkan. Dan kalau masalah grace periodnya 2 tahun. Dan ini butuh pemahaman nih tentang risk base karena sekarang semua berbasis risk base. Ya. Nah, kemudian sentral laboratori ini biasanya memang independen ya, karena sekarang misalnya mereka mengajukan 17025, jadi bagaimana memastikan bahwa metode yang dipakai itu tervalidasi. Referensinya adalah di sistem ISO 17025. Nah, ini adalah gambaran fungsi-fungsi quality sekarang ini ya, jadi tidak hanya semata-mata sebagai kontrol gitu ya, tapi bagaimana kita membangun sistem, mengassure, melakukan hal-hal yang menganalisa risiko dan juga membuat sistem prevention-nya. Nah, saya lanjut ke perkembangan industrial evolution atau industri 4.0 yang sekarang ini. Jadi kalau pas teman-teman saya pikir udah paham ya perkembangan industri dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang ini industri 4.0 di mana berbasis cyber atau physical system ya. Nah, setiap perubahan-perubahan ini pasti ada terjadi disruption ya. Jadi misalnya kalau dulu dengan adanya industri 1.0 ini yang pemakai steam, mungkin kendaraan yang berbasis hewan gitu ya, dengan adanya kendaraan bisa memakai steam gitu ya, itu atau uap itu terdisrupsi gitu ya. Begitu juga di era-era berikutnya. Nah, tentunya di era sekarang juga banyak sekali disruption ya, disrupsi ya dengan berkembangnya industri digitalisasi. Pasti teman-teman juga merasakan berapa banyak toko yang tutup gitu ya, berapa banyak orang yang pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ya. Nah, ini ya nanti kita coba lihat. Nah, bagaimana dengan quality ya? Nah, sebenarnya dengan adanya teknologi ini bahwa di quality 4.0 ini tidak semata-mata tentang teknologi ya, tapi sebenarnya bagaimana di quality ini kan banyak bermain dengan data gitu ya. Mungkin dulu kita punya data masih di hard copy gitu ya. Kemudian ketika butuh untuk mengolah di input pakai Excel gitu ya, kemudian dianalisa gitu. Nah, atau data-datanya sudah di input di dalam satu sistem, tetapi analisanya belum ada. Gitu. Nah, dengan adanya Quality 4.0 ini, tentunya bagaimana perkembangan teknologi ini bisa membuat kerja kita lebih mudah, gitu, lebih cepat. Gitu ya. Karena tuntutan sekarang, bagaimana kita bisa lebih cepat mensupport marketing, gitu. Bagaimana kita bisa mensupport penyediaan produk lebih cepat. Gitu. Rilis produknya gimana nih biar lebih cepat. Gitu ya. Nah, itu challenge tuh di quality. Ya, mungkin kalau dulu input pun kan masih tulis tangan gitu ya. Nah, dengan sekarang adanya era 4.0, bagaimana menghubungkan mesin dengan dengan teknologi gitu ya, dengan digital. Nah, ini menjadi challenge ya. Nah, beberapa perusahaan sudah menerapkan ya bagaimana menghubungkan mesin dengan program gitu, dengan komputer gitu ya, atau malah dengan HP ya. Jadi sekarang itu input data pun udah tidak udah paperless gitu ya, jadi udah pakai tab gitu ya, dan tab itu langsung connect ke misalnya kalau sistem itu ada Oracle, ada SAP gitu ya, kemudian nanti langsung bisa connect juga ke dashboard gitu ya. Jadi trennya udah kelihatan, gitu. Tren datanya bagaimana kandungan lemak sekian, sebulan ini seberapa trennya gitu ya. Nah, jadi Quality 4.0 ini ternyata juga merubah tentang budaya ya, kebiasaan gitu. Yang dulunya harus ditulis dengan tangan pakai form, sekarang dengan pakai tab gitu ya.
Dan juga sebenarnya dengan sekarang dengan banyaknya sensor gitu ya, mungkin fungsi-fungsi kontrol itu udah bisa dihilangkan oleh manual oleh orang, yang bisa pengecekan berat gitu ya, pengecekan suhu gitu ya, pengecekan atau kadar oksigen dan lain sebagainya. Ini sekarang sudah connect gitu ya dengan komputer, dengan apa namanya IoT ini, jadi semua lebih cepat, lebih mudah gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang impact dari quality 4.0, di mana kita dituntut untuk bisa merubah culture juga ya, bagaimana berkolaborasi dengan tim, kemudian juga meningkatkan kompetensi, dan tentunya juga bagaimana mengimprove leadership. Nanti kita akan bahas di belakang juga. Nah, ini ada apa namanya hal menarik nih ya. Bagaimana sih kompetensi di era 4.0 ini? Ini saya dapat data dari World Economic Forum ya, tentang the future of jobs report di tahun 2020. Ini masih relevan ya. Biasanya mereka mengeluarkan itu 2 tahun sekali report ini. Nah, ini mereka mengatakan bahwa dari report yang mereka survei nih ke beberapa company ya di seluruh dunia, bagaimana perkembangan pekerjaan ya, the future of job ini di setiap tahunnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa summary ya, saya pikir cukup menarik. Yang pertama adalah bahwa pemakaian teknologi atau teknologi adoption ya dengan era digitalisasi atau era 4.0 ini akan tetap tinggi gitu ya, dan bahkan lebih cepat gitu ya di beberapa area. Nah, kemudian juga ternyata di era pandemik ini ya, pandemik ini menyebabkan terjadinya double disruption ya. Jadi selain era digitalisasi yang bikin disruption, dengan era COVID ini banyak sekali perubahan-perubahan gitu karena mengantisipasi atau bagaimana relevan dengan kondisi COVID ini. Nah, kemudian, ini juga yang menarik nih, walaupun ya jumlah pekerjaan yang hilang ya, akan sebenarnya pekerjaan yang dihasilkan dengan perkembangannya teknologi itu harusnya akan lebih banyak dengan pekerjaan yang hilang ya. Tetapi di tahun ini agak anomali ya karena COVID ini ya, di mana job creation-nya itu atau penciptaan lapangan kerja baru itu menurun ya. Tetapi mereka memprediksi bahwa di tahun 2025 itu peningkatan atau job creation atau pekerjaan yang akan muncul, pekerjaan-pekerjaan baru, itu akan lebih banyak. Jadi mereka itu mengatakan bahwa di tahun 2025 itu pekerjaan yang hilang itu sebanyak kira-kira 85 juta jenis pekerjaan yang hilang. Tetapi akan muncul itu kurang lebih 95 juta pekerjaan baru gitu ya, dengan perkembangan teknologi ini. Nah, kemudian juga terkait skill, kompetensi. Nah, ini mereka mengatakan bahwa gap-nya itu akan masih tetap tinggi ya, karena karena mungkin harus menyesuaikan dengan era digitalisasi dan juga perkembangan lain. Nah, kemudian mereka menginformasikan bahwa top skill yang dicari oleh pemberi kerja di tahun 2025 itu adalah di antaranya terkait critical thinking dan analisa ya, termasuk juga problem solving. Selain itu terkait juga dengan skill self management ya, seperti active learning, resilience, stress tolerance, dan flexibility. Nah, jadi hal-hal yang selain technical juga dan non technical, dengan mungkin dengan perkembangan digitalisasi, dengan perkembangan pressure ya, itu juga membutuhkan bagaimana
apa namanya soft skill ya, itu juga harus tetap ditingkatkan. Namun nanti di belakang itu saya akan bahas. Sekarang itu istilahnya bukan lagi soft skill, tapi power skill. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, ini menarik datanya nih ya. Jadi dari beberapa company itu ditanya mengenai bagaimana plan mereka, ya rencana bisnis mereka untuk beradaptasi dengan COVID-19. Nah, ini dua teratasnya itu banyak terkait bagaimana mereka ingin mempercepat digitalisasi. Ya. Kemudian juga bagaimana memberikan kerja kesempatan kerja remote ya, atau mungkin sekarang juga udah mulai hybrid gitu ya. Jadi kayaknya kerjaan work from home itu saya sih berpikir kayaknya tidak akan hilang gitu ya. Tetap akan dikombin atau hybrid dengan work from office gitu ya. Terus sekarang ada istilah juga work from anywhere gitu ya. Tidak hanya di rumah gitu. Nah, jadi kenapa sih mereka ingin mempercepat digitalisasi ya? Mungkin juga impact dari pandemi kemarin kan banyak sekali misalnya karyawan yang terkena sehingga operasional itu terganggu ya. Jadi tidak maksimal ya, sehingga output berkurang gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga mempengaruhi produktivitas kerja. Nah, inilah mungkin yang juga akan mempercepat proses digitalisasi di industri. Apalagi sekarang juga pemerintah mendorong industri itu penerapan Industri 4.0 ya, jadi penerapan Industri 4.0. Kemudian hal lainnya terkait bagaimana mempercepat automation, upscale upskilling dan reskilling terkait digitalization dan lain sebagainya. Nah, ini yang terkait di tahun 2025 apa kira-kira skill yang paling banyak dibutuhkan gitu ya. Nah, diantaranya pertama ini terkait dengan critical thinking dan analisis dan problem solving. Ya, kemudian dengan digitalisasi ini kan mungkin sedikit rumit ya, bagaimana coding dan lain sebagainya. Butuh orang-orang yang emang punya kemampuan berpikir sistematis, ya, mampu melakukan analisa, kemudian juga mampu melakukan problem solving. Jadi ini adalah skill-skill yang dibutuhkan ke depan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia ya? Ternyata di Indonesia juga sama nih. Jadi pada prinsipnya bagaimana digitalisasi, kemudian bekerja dengan remote, kemudian akselerasi automation, ini juga menjadi hal yang diharapkan, hal yang ingin dipercepat ya untuk diterapkan dari beberapa companies yang disurvei. Nah, kemudian terkait emerging skill ya, kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh organisasi, ini diantaranya terkait kreativitas, complex problem solving, ya kalau diperhatikan, complex problem solving ini selalu muncul gitu ya, termasuk juga critical thinking dan lain sebagainya. Nah, ini juga terkait skill yang perlu upskilling gitu, perlu diimprove gitu ya dari orang-orang yang sudah bekerja di industri, itu terkait analytical thinking dan innovation, teknologi desain dan lain sebagainya. Jadi banyak umumnya terkait juga dengan digitalisasi. Kemudian bagaimana respon terkait kebutuhan skill yang diharapkan dari company yang disurvei, mereka itu bagaimana melakukan automation gitu ya. Kemudian juga memberikan training untuk employee. Jadi ini dengan berkembangnya teknologi dan lain sebagainya, otomatis memang dibutuhkan training kembali gitu ya, penerapan atau pemahaman dan juga mengupgrade skill dari yang sudah bekerja di dalam perusahaan tersebut.
Nah, bagaimana dengan industri agriculture, food and beverage? Nah, kalau diperhatikan hampir sama ya. Teknologi adoption yang dibutuhkan adalah Internet of Things, ya, Big Data Analytics, e-commerce and digital trade, gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh industri untuk terus di-improve, gitu. Nah, termasuk juga emerging skill yang dibutuhkan di industri food and beverage, bagaimana terkait active learning, ya, analytical thinking, ya, kemudian teknologi use, monitoring, and control. Jadi, kalau diperhatikan, analytical thinking, tadi problem solving, ini selalu menjadi apa namanya ya, bisa top 5 lah dalam terkait skill-skill yang dibutuhkan di industri. Nah, apakah dengan adanya era digitalisasi, ya, kemudian tadi dengan era COVID, gitu ya, apakah pekerjaan quality ini atau fungsi quality ini ada yang terdisrupsi? Ya, kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang akan terdisrupsi, ya, atau bahkan sudah terdisrupsi, ya. Tadi seperti saya contohkan, kalau dulu orang quality control harus mengecek misalnya berat, gitu ya, harus mengecek kandungan oksigen di dalam susu bubuk, gitu ya, atau harus mengecek suhu, gitu ya. Nah, sekarang sih semua sudah terhubung dengan komputer, gitu ya, kayak misalnya pengecekan residual oksigen itu sekarang misalnya ada beberapa perusahaan yang melakukan online, gitu ya. Jadi udah otomatis terkonek dan udah terbentuk grafiknya, gitu ya. Dan yang lebih advance lagi adalah ketika ada penyimpangan tidak sesuai standar itu langsung otomatis menghentikan mesin, gitu ya. Kemudian juga misalnya ada pengecekan suhu, gitu ya. Ya, ketika suhunya sudah tidak sesuai dengan spesifikasi, mesinnya otomatis mati, gitu ya. Nah, fungsi-fungsi itu dengan banyaknya sensor sekarang, ya, itu akan terdisrupsi, gitu ya. Mungkin dulunya mungkin setiap shift ada 1 orang, ke depan mungkin tidak perlu lagi, gitu ya. Jadi cukup 1 orang untuk bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Nah, kita lihat kira-kira apa saja sih yang sebenarnya fungsi-fungsi itu bisa quality ini bisa terdisrupsi, ya. Ini juga kita harus aware. Nah, ini adalah top 15 ya skill di 2025. Jadi ini lebih mencakup tidak hanya orang quality, ya, semua orang perlu melihat bahwa nomor 1 itu terkait analytical thinking dan innovation. Ini skill yang secara frekuensi itu dibutuhkan, gitu ya. Kemudian juga active learning, ya mungkin dengan era sekarang ini dituntut orang untuk selalu belajar dan juga proaktif untuk belajar. Kemudian complex problem solving, critical thinking, ya, creativity, leadership, dan lain sebagainya. Ini saya tidak akan beri satu persatu, tapi poinnya bahwa di sini dengan berkembangnya teknologi, digitalisasi, problem semakin kompleks, kemudian tuntutan semakin banyak, pressure semakin tinggi, ini juga menuntut kita untuk mengupgrade skill-skill kita, terutama terkait dengan critical thinking dan problem solving. Nah, saya melihat ini sebenarnya pendapat saya pribadi, ya. Sebenarnya apa sih di era 4.0 ini yang kompetensi yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita mau tidak mau digitalisasi ini adalah suatu keharusan atau keniscayaan, gitu ya. Karena kita tidak bisa membendung perubahan ini, gitu ya. Jadi sekarang kita harus mulai berpikir atau mempunyai mindset tentang digital. Bagaimana kerjaan-kerjaan kita itu dibuat apa namanya dengan pendekatan digital. Misalnya sekarang mungkin kalau di quality assurance dulu bikin SOP, tanda tangan itu manual, dia ada kemana-mana, tapi setelah itu dokumennya hilang, gitu ya, nggak ketahuan sampai di mana. Nah, sekarang
banyak sekali sebenarnya aplikasi yang bisa dikembangkan sendiri atau juga atau bisa membeli. Itu kita bisa tahu tuh kalau kita mau minta mengeluarkan dokumen, statusnya ada di mana, siapa apa namanya berapa lama tanda tangan dan lain sebagainya. Itu udah kayak Gojek lah kalau atau kayak kita order makanan gitu ya. Kan kita tahu tahapannya ada di mana gitu. Nah, ini sekarang udah banyak. Jadi digital mindset ini bukan berarti ya kalau kita mau belajar coding dan lain sebagainya lebih bagus ya, itu nilai tambah. Tetapi kita juga harus bisa berpikir bagaimana mendigitalisasi kerjaan kita sehingga membuat kita lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih real time gitu ya. Nah, yang kedua menurut saya kompetensi yang dibutuhkan itu terkait risk based thinking ya. Dengan banyaknya perubahan-perubahan, tentunya perubahan-perubahan ini menimbulkan ketidakpastian ya. Nah, ketidakpastian ini akan menimbulkan resiko. Nah, resiko-resiko ini harus kita mitigasi. Jadi kemampuan memitigasi resiko ini juga penting gitu. Dan makanya kalau kita perhatikan persyaratan sistem, semua ini sekarang berbasis risk. Termasuk BPOM pun sekarang mengeluarkan peraturan-peraturan itu berbasis resiko ya. Tadi yang saya sampaikan SMKPO, program manajemen resiko gitu ya, dan hal lainnya itu semua dilihat bagaimana kita memitigasi resiko. Nah, resiko ini kalau di sistem food safety kan kita ada HACCP gitu ya, ada TACCP, ada PASCP gitu ya. Tapi lebih dari itu, kita juga harus melihat dari sisi strategis ya, karena at the end, resiko-resiko ini kalau tidak diantisipasi, itu bisa mengganggu bisnis ya. Dan mungkin beberapa waktu ini teman-teman mendengar adanya kebakaran pabrik coklat ya, atau ada di Malaysia itu pabrik creamer ya. Nah itu sebenarnya kita harus bisa melihat juga gitu bahwa dari sisi lain itu kan tentu akan berimpact ya, akan memberikan resiko bagi supplier karena terancam supply terputus gitu ya. Tetapi dari sisi perusahaan yang mengalami kebakaran sendiri, sebenarnya dia juga harus melihat apakah dia sistem enterprise risk manajemennya sudah ada belum, karena resiko di perusahaan itu tidak hanya bagaimana kita memitigasi resiko, tetapi bagaimana kita mengantisipasi kalau terjadi, bukan mengantisipasi, bagaimana kita menangani kalau terjadi risikonya terjadi gitu ya, kebakaran tadi gitu ya. Nah itu kan masuk dalam kategori krisis, bagaimana krisis manajemennya ya. Nah, krisis manajemen itu kan yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa cepat merecovery gitu ya. Jangan sampai recovery-nya lama sehingga bisnis kita jadi terganggu gitu ya. Tapi kalau ada krisis pasti akan terganggu. Tapi bagaimana gangguan itu tidak membesar gitu. Nah, kemudian juga bagaimana kontingensi bisnis kontingensi plan ya. Nah, ini ada semua hal yang berbasis resiko. Jadi saya pikir ini risk based thinking ini menjadi penting bagi orang quality untuk dipahami. Nah, yang berikutnya adalah tentunya tadi sesuai dengan poin-poin yang disampaikan dari World Economic Forum ya. Jadi kemampuan tentang problem solving and decision making. Ya, ini penting nih bagi orang quality karena pasti ketika ada masalah bagaimana kita mengetahui akar masalah gitu ya. Kemudian bagaimana melakukan corrective action dan correction gitu ya. Dan juga mengambil keputusan apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tentunya ini butuh pembelajaran, butuh experience gitu ya. Dan kemauan untuk selalu belajar gitu ya. Jadi saya pikir ini problem solving dan decision making ini penting dikuasai oleh orang quality. Nah, berikutnya ini power skill. Ini yang saya bilang bahwa sebelumnya istilahnya itu adalah soft skill. Cuma sekarang orang berpikir soft skill itu kan bukan lawannya ya. Maksudnya temannya itulah hard skill gitu. Cuma ada asumsi seolah-olah soft skill ini tidak lebih penting daripada hard skill. Gitu ya.
Nah, makanya istilah yang lebih tepat ini mereka ganti dengan power skill. Jadi skill yang emang apa namanya yang memiliki power gitu ya untuk dikuasai gitu. Dan skill ini tidak dapat digantikan oleh mesin gitu ya. Jadi terkait skill bagaimana tadi problem solving, bagaimana communication, collaboration, gitu, leadership dan lain sebagainya. Nah ini yang kita bagi orang quality karena at the end sebenarnya ketika kita kerja berinteraksi dengan orang pasti akan ada isu dan akan ada apa namanya diskusi gitu ya, debat dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya kalau bicara leadership kan kita bagaimana bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah saya selalu berpikir bahwa orang quality itu harus seperti orang marketing. Ya. Karena orang marketing itu kan kalau sebenarnya apa sih tugasnya orang marketing? Mereka itu kan mempromosikan produk bagaimana orang terpengaruh dan bisa beli gitu ya. Dan mau beli gitu ya. Bagaimana mereka terinspirasi oleh iklan, oleh apa namanya promo yang mereka berikan untuk membeli produk yang mereka jual gitu ya. Nah, saya berpikirnya orang quality harus seperti orang marketing. Jadi bagaimana orang quality bisa mempengaruhi, menginspirasi orang untuk mengikuti aturan yang telah kita buat gitu ya. Jadi misalnya bagaimana orang harus patuh terhadap hygiene, orang bagaimana harus mengikuti persyaratan penyimpanan produk, bagaimana orang tidak memutuskan apa namanya kalau ada masalah gitu sendiri gitu dan sebagainya. Nah, jadi orang quality pun harus bisa membuat promosi-promosi yang menarik gitu buat orang mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi mereka terinspirasi untuk mengerjakan apa yang kita seharusnya diterapkan gitu ya. Jadi mungkin kalau di FSSC kan sekarang ada food safety culture ya. Food safety culture itu kan sebenarnya tentang bagaimana mengubah perilaku orang dengan value-value yang kita pegang gitu ya. Dan itu butuh pendekatan ya, butuh promosi, butuh inspirasi gitu. Nah itulah makanya saya bilang orang quality itu harus seperti orang marketing. Nah ini sebenarnya ada laporan nih ya dari Udemy Business ya tentang tren pembelajaran di tempat kerja ya. Dan mereka ini mengatakan bahwa mengenai power skill itu bukan hanya sesuatu yang nice to have, tetapi emang ini penting gitu ya untuk dikuasai di tempat kerja. Gitu. Nah, jadi ke power skill ini ada power untuk bisa berkolaborasi, untuk berkomunikasi dengan efektif, bagaimana melihat orang dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini relevan sekali bahwa orang quality pun tidak hanya tentang teknikal gitu ya. Tadi kalau bicara quality assurance, saya bilang butuh juga yang power skill ini, bagaimana bisa membuat orang mengikuti apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir tentunya adalah sekarang itu sudah tidak relevan lagi berpikir silo. Gitu ya. Jadi orang quality itu harus berpikir cross functional gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa sama-sama dengan bagian lain at the end untuk mencapai tujuan akhir ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa kita harus juga aware gitu ya. Misalnya tadi kalau marketing bikin gimmick gitu ya, bikin toys yang dimasukkan ke dalam kemasan gitu ya. Nah, dari orang quality juga harus terlibat di situ. Karena kenapa? Kita semua assess toys-nya itu terbuat dari bahan apa? Ada terbuat dari logam berat enggak gitu, atau kontaminasi bahan yang tidak diperbolehkan enggak? Atau toys-nya bisa menimbulkan kerusakan enggak ke produk, misalnya tertusuk dan lain sebagainya. Nah, jadi orang quality harus berpikir luas ya, dan tidak berpikir silo gitu. Ini mah kerjaan saya ini aja lah, biarin aja itu kerjaan departemen lain.
Nah, itu saya pikir sudah tidak relevan lagi kita berpikir silo, tapi bagaimana kita harus berpikir secara cross-fungsional untuk mensupport tujuan perusahaan di mana kita bekerja. Oke, mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sharing bagaimana ke depan bahwa orang quality ini juga poinnya adalah bagaimana mengimprove kompetensi, ya, bagaimana mengimprove kompetensi digitalisasi, kemudian tadi terkait dengan problem solving, gitu ya, kemudian juga power skill, dan juga hal lainnya. Mungkin itu saja yang bisa